Ulang dong ini. Ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Hidayatun Asyiafiyah, NIM 118190016. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas review 5 jurnal terkait metode untuk penelitian TA saya. Jurnal yang pertama di sini, penulisnya adalah Zanitsa, Kotrunada, dan Dwi Sukma. Kemudian tujuan dari jurnal satu ini adalah untuk mengoptimalkan rute distribusi dengan biaya yang dikeluarkan seminimal mungkin. Kemudian untuk data atau sampel yang digunakan adalah rute awal perusahaan dan biaya pengiriman barang perusahaan yang meliputi biaya tenaga kerja, biaya transportasi, dan biaya retribusi. Kemudian untuk metode pengumpulan datanya sendiri, yaitu pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan dan peninjauan data historis perusahaan. Untuk metode pengukurannya sendiri, yaitu menggunakan metode algoritma genetika. Kemudian untuk software yang digunakan pada jurnal satu ini adalah menggunakan software MATLAB dan menghasilkan rute distribusi barang yang optimal menggunakan metode algoritma genetika diperoleh jarak rute 1 sebesar 40,9 km dengan biaya distribusi sebesar 562, 837,5, kemudian rute 2 sebesar 42,2 km dengan biaya distribusi sebesar 562,837,5. Kemudian selanjutnya rute 3 sebesar 21,3 km dengan biaya distribusi sebesar 562,837,5. Kemudian juga selanjutnya rute 4 sebesar 32,9 km dengan biaya yang sama yaitu sebesar 562,837,5. Selanjutnya ada rute 5 sebesar 26 km dengan biaya distribusi sebesar 562,837,5. Rute 6 sebesar 38,6 km dengan biaya distribusi sebesar 562,87,5. Dan rute 7 sebesar 40,6 km dengan biaya distribusi sebesar 562,837,5. Kemudian kesimpulan dari jurnal yang pertama ini adalah rute optimal distribusi metode algoritma genetika ini lebih baik dari rute awal perusahaan dengan penghematan jarak rute 1 sebanyak 1 km dengan persentase penghematan sebesar 2,3%, kemudian rute 2 sebanyak 8,3 km dengan persentase penghematan sebesar 16,04%. Kemudian ada rute 3 sebanyak 36,8 km dengan persentase penghematan sebesar 63,34%. Kemudian juga untuk rute 4 sebanyak 31 km dengan persentase penghematan sebesar 48,51%. Kemudian untuk rute 5 sebanyak 15,1 km dengan persentase sebesar 36,74%. Rute 6 sebanyak 0,4 dengan persentase penghematan sebesar 1,03%. Selanjutnya rute 7 sebanyak 1,2 km dengan persentase penghematan sebesar 2,8%. Sedangkan untuk penghematan biaya distribusi untuk rute 1 sampai dengan rute 7 sebesar 287, 162,5 dengan persentase penghematan sebesar 33,78%. Kemudian selanjutnya, jurnal yang kedua, di sini penulisnya adalah Zamroni Makruf dan Rusin Indianto. Jurnal yang kedua ini tujuan untuk dapat menentukan jalur distribusi barang yang minimal yang nantinya berdampak pada penurunan jalur distribusi barang dan biaya distribusi barang yang dikeluarkan perusahaan, sehingga perusahaan dapat menghemat jalur distribusi dan biaya distribusi barang. Untuk data atau sampelnya sendiri, jurnal 2 ini menggunakan data rute distribusi dan data biaya distribusi barang.
Kemudian metode pengumpulan datanya tetap sama, yaitu melakukan peninjauan data historis perusahaan. Kemudian untuk metode pengukurannya, seperti yang saya jelaskan, karena metode akan digunakan untuk penelitian TA nanti, maka yang saya pilih metode pengukuran yang sama, yaitu algoritma genetika dengan menggunakan software MATLAB. Untuk hasil pada jurnal yang kedua ini, rute perusahaan menghasilkan jarak sedangkan untuk jarak optimal metode algoritma genetika, yaitu jarak rute total sebesar 1092,4 km dengan biaya distribusi sebesar 2.635,626. Untuk kesimpulan dari jurnal 2 ini, rute optimal distribusi metode algoritma genetika lebih baik dari rute awal perusahaan dengan penghematan jarak rute total sebanyak 178,6 km dengan persentase penghematan sebesar 14,05%. Sedangkan untuk penghematan biaya distribusi untuk rute total antara rute metode perusahaan dengan rute total algoritma genetika dengan selisih sebesar 324,314 dengan persentase penghematan sebesar 11%. Nah, dari sekian penjelasan untuk jurnal 2 ini, memiliki keterbatasan yaitu pada penelitian jurnal 2 ini belum mampu memperlihatkan dan membuktikan keefektifan, kelebihan, keakuratan, dan kelemahan dari algoritma genetika. Dengan tujuan untuk membandingkan seluruh algoritma meta-heuristik yang ada pada berbagai data dengan jumlah titik yang lebih banyak dari yang saat ini diteliti. Kemudian selanjutnya ada jurnal 3. Di sini penulis dari jurnal 3 yang saya review yaitu Rian Iriani, Agus Wahyu Widodo, dan Wayan Firdaus Mahmudi. Untuk tujuan dari jurnal 3 ini, yaitu untuk optimasi daya yang muat agar mencapai muatan maksimal tanpa melebihi kapasitas maksimal alat muat dalam proses distribusi produk. Kemudian untuk data sampelnya sendiri, yang digunakan pada jurnal 3 ini adalah data alat muatnya dan data produk itu sendiri. Kemudian untuk metode pengumpulan datanya, dengan meninjau data historis perusahaan, dan metode pengukurannya masih sama, yaitu algoritma genetika dengan menggunakan software MATLAB. Hasil dari pengujian atau penelitian dari jurnal 3 ini, berdasarkan pengujian perbandingan hasil yang telah dilakukan dihasilkan presentase kelebihan beban dropping UDITO TOSA sebesar 38,36% dan persentase kelebihan beban dropping system sebanyak 0%. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari jurnal ini menghasilkan sebuah solusi oleh sistem, yaitu dapat dipastikan tidak melebihi kapasitas baik dari ruang maksimal alat muat maupun beban maksimal alat muat. Hal ini dapat mengurangi resiko kerusakan alat muat sehingga frekuensi maintenance tidak terlalu sering. Nah, untuk jurnal yang ketiga ini terdapat keterbatasan, yaitu pada penelitian ini tidak memperhatikan posisi peletakan produk, sehingga apabila ditambahkan constraint berupa peletakan produk, diharapkan solusi yang dihasilkan akan semakin baik. Kemudian selanjutnya adalah jurnal 4. Di sini jurnal 4 yang saya ambil dengan penulis Fahri Asy'ari dan kawan-kawan. Tujuan dari penelitian jurnal 4 ini yaitu implementasi algoritma genetika untuk optimasi pemilihan sembako sebagai salah satu kasus dalam knapsack problem. Nah, di sini data atau sampel yang digunakan adalah data barang. Data barang itu sendiri ada data telur ayam, data susu kental manis, data jagung, data mie, data beras, data gula, data minyak goreng, dan data garam.
Kemudian untuk metode pengumpulan data, yaitu dengan cara meninjau data-data perusahaan. Kemudian metode pengukurannya yaitu tetap menggunakan algoritma genetika. Software yang digunakan di sini menggunakan software MATLAB, dan dalam penelitian ini didapatkan hasil kenaikan pada fitness dari generasi 1 ke generasi 2. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Dari studi kasus yang diangkat dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi kenaikan pada nilai fitness dari generasi 1 yaitu dengan nominal 273.000 ke generasi 2 dengan nilai fitness sebesar 350.000. Selain itu, nilai fitness rata-rata juga mengalami kenaikan dari generasi 1 ke 2 yaitu dari nominal 123 625 naik ke 214.425. Kemudian untuk selanjutnya, jurnal yang terakhir yang saya review dengan penulis Abdul Fatih dan kawan-kawan. Tujuan dari jurnal 5 yang saya review ini adalah untuk mengoptimasi permasalahan yang dialami oleh wisatawan di wilayah Malang Raya agar dapat memanfaatkan ketersediaan waktu sebaik-baiknya dari waktu yang ada. Data sampel yang digunakan dalam penelitian Abdul Fatih dan kawan-kawan ini yaitu data objek wisata dan waktu tempuh ke objek wisata. Kemudian metode pengumpulan data yang dilakukan adalah melakukan pengamatan secara langsung di wilayah Malang Raya itu sendiri. Kemudian untuk metode pengukurannya, yaitu menggunakan algoritma genetika, dan untuk software yang digunakan adalah MATLAB. Untuk hasil algoritma genetika, rata-rata mampu memberikan solusi terbaik saat nilai PC 0,7 dan PM 0,8. Jumlah populasi 100 dan jumlah generasi 50. Kesimpulannya, hasil pengolahan algoritma genetika terhadap studi kasus yang diujikan menghasilkan solusi berupa susunan objek wisata yang cenderung berdekatan dan mengelompok pada daerah tertentu. Kemudian juga, setelah review yang telah saya paparkan di atas, berikutnya saya akan menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam jurnal yang sudah saya review, yang rencananya akan saya gunakan juga untuk menjadi metode dalam penelitian tugas akhir saya. Jadi metode algoritma genetika ini merupakan algoritma yang paling populer dari keluarga algoritma evolusi. Algoritma ini banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah kompleks. Metode ini menerapkan pencarian solusi menggunakan pendekatan evolusi biologis makhluk hidup untuk memecahkan suatu masalah. Algoritma genetik ini juga sering digunakan untuk menyelesaikan masalah knapsack. Jadi knapsack itu adalah sebuah wadah untuk menampung barang-barang, dan biasanya ini di knapsack problem ini terjadi pada masalah pendistribusian barang seperti di kereta api angkutan barang, kemudian jenis-jenis pemuatan seperti itu. Adapun komponen-komponen algoritma genetika tersusun dari populasi yang terdiri dari kumpulan individu-individu yang merupakan calon solusi dari permasalahan knapsack. Secara umum, dalam algoritma genetika terdapat 5 proses, yaitu yang pertama adalah pembentukan populasi awal, kemudian selanjutnya perhitungan nilai fitness, kemudian diseleksi, kemudian ada regenerasi atau crossover dan mutasi, dan yang terakhir penciptaan populasi baru hasil regenerasi. Nah, algoritma genetika diawali dengan penciptaan individu secara acak, seperti ini pembentukan populasi awal, yaitu algoritma genetika diawali dengan penciptaan individu secara acak yang memiliki susunan kromosom tertentu.
Kemudian dilakukan reproduksi untuk menghasilkan keturunan atau offspring dari individu-individu yang terdapat dalam populasi. Setelah itu dilakukan perhitungan nilai fitness pada setiap kromosom pada proses evaluasi. Kemudian seleksi alam dilakukan untuk memilih individu mana saja yang pantas dipertahankan pada generasi berikutnya. Semakin baik individu, maka semakin baik pula nilai fitness yang dimiliki. Kemudian untuk keuntungan dalam penggunaan algoritma genetika sendiri, keuntungan penggunaan algoritma genetika terlihat dari kemudahan implementasinya dan kemampuannya untuk menemukan solusi yang optimal dan bisa diterima secara cepat untuk masalah-masalah berdimensi tinggi. Kemudian untuk software yang digunakan di sini adalah MATLAB atau Matrix Laboratory, yaitu suatu program untuk menganalisis dan komputasi numerik dan merupakan suatu bahasa pemrograman matematika lanjutan yang dibentuk dengan dasar pemikiran menggunakan sifat dan bentuk matriks. MATLAB yang merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi berbasis pada matriks sering digunakan untuk teknik komputasi numerik untuk menyelesaikan masalah-masalah melibatkan operasi matematik elemen, matriks, optimasi, aproksimasi, dan lain-lain. Sekian presentasi review jurnal saya. Apabila ada kalimat yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.